sahur. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mulai berpuasa pada hari ini, selamat menjalankan sahur. Bangun. Tadi malam saya ketiduran, enak banget tidurnya, ya Allah. Jadi saya putuskan kalau tidak setelah isya, saat sahur ya, saya mengudara. Kalau tidak ketiduran juga. Mari saya mulai kelanjutan dari dongeng saya kemarin. Seperti biasa saya katakan bahwa pada bulan Ramadan tahun ini saya akan mendongeng tentang Mahdawiyah atau Mesianisme, kembalinya kaisarnya, atau tepatnya sebetulnya mendongeng tentang Nabi Muhammad SAW dan Imam Mahdi. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord, and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your boundless ocean, not in their path who know your wrath, nor in their way whose steps go to perdition. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farojahum. Kita lanjutkan dongeng kita yang kemarin. Saya berhenti di bagian cerita tentang Rasulullah SAW ketika belum menjadi Rasulullah, ketika belum menjadi seorang nabi. Kemudian beliau menerima wahyu. Mari kita buka dulu ya. Terima kasih untuk siapapun yang sudah menyaksikan, sudah kelihatan ini matanya ya. Kemarin ada yang bertanya, yaitu saudara Ai dari Sulawesi, mengapa tahun gajah disebut sebagai tahun gajah? Karena pada masa itu, Kekaisaran Aksum, kebanyakan dari binatang yang digunakan sebagai tunggangan untuk militer mereka adalah gajah. Dan ini berbeda dengan pasukan militer dari Himyar atau dari wilayah yang lain yang mungkin hanya menggunakan kuda begitu kan, atau mungkin unta. Saya rasa ada banyak juga yang menggunakan unta ya. Tapi kalau di Aksum, ciri khas mereka adalah mereka menggunakan gajah. Nah, Jadi begitu.
Kita lanjut ya, pada tahun 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah mulai menerima wahyu. Maka Nabi Muhammad, beliau mulai ditetapkan sebagai pelanjut sanad dari Nabi Ismail, sekaligus sanad parampara dari Nabi Daud dan Nabi Yeremia yang juga dari Nabi Daud, dan kemudian Nabi Isa Al-Masih yang juga dari Nabi Daud. Ini adalah penggenapan nubuat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat pertama. Jadi pada masa Yohanes atau Yahya, ketika beliau ada di Patmos, beliau didatangi oleh musahib dan mursyidnya, yaitu Sang Pir Yesus Christ, yang mengatakan bahwa nanti ada seorang yang menerima gulungan kitab, tapi kemudian hanya bisa dibuka oleh seseorang yang lain. Nah, nanti ini ada diceritakan di sini ya. Nah, kenapa sih di sini saya mengatakan bahwa beliau itu melanjutkan sanad dari Nabi Daud? Pertama, secara biologis, anggaplah secara biologis juga ya. Kalaupun tidak mau diakui sebagai biologis, itu juga secara parampara ya. Muhammad bin Abdullah ini adalah keturunan dari Nabi Daud. Nah, tadi saudara saya, sahabat saya Pradito Bimo menanyakan di mana dia bisa membaca tentang sanadnya Rasulullah yang sebetulnya itu secara pancer ya, tidak pancer lanang dari Nabi Ismail, tapi itu pancer perempuan ya. Karena kalau di dalam tradisi Daudiyah dikatakan bahwa ketika berada di satu wilayah untuk menghindari serangan dari Raja Saul yang marah dengan Daud gitu kan, beliau mendapatkan perlindungan di antara orang-orang Kedar. Jadi orang-orang Kedar ini adalah orang-orang semi-nomadik dan mereka biasa berkemah dan tidak jauh dari tempat perkemahan ketika di dalam perjalanan pulang dari mengantarkan orang tuanya ke kerajaan Moab. Kemudian Nabi Daud berlindung di sana dan kemudian menikah dengan seorang perempuan yang kalau saya menemukan dalam kitab The Beloved and I, beliau adalah bernama Hajid. Dan di antara dua putranya itu bernama Adonia dan Noha. Nah, Noha inilah yang kemudian menurunkan nanti Nabi Muhammad. Jadi kemudian Noha dibawa kembali oleh Hajid di kalangan Kedar dan melanjutkan sanad dari Kedar yang kemudian nanti berkawin-mawin lagi dengan sesama Kedar, kemudian sesama Nebayot, sesama kalangan Esau, dan akhirnya lahirlah Nabi Muhammad. Jadi tidak murni pancer lanang ya, ada pancer perempuan. Lanang itu laki-laki artinya kalau di bahasa Jawa, mungkin di bahasa Austronesia lain juga lanang itu laki-laki ya. Nah begitu ya, jadi Rasulullah itu tidak menerima wahyu begitu saja di gua Hira atau di gua apapun tanpa sanad, nggak mungkin ujuk-ujuk ya. Beliau menerima wahyu dari kekosongan, dari hanya sekedar berada di dalam gua bermeditasi. Seperti yang saya katakan, beliau adalah salah seorang anggota atau murid dari satu tarekat rahasia yang bernama Hanif. Dan salah satu mursyidnya adalah Bunda Khadijah atau Grand Sheikha Khadijah. Dan saya katakan mengapa kemarin saya katakan bahwa Warokah bin Naufal itu bukan pendeta Kristen. Di sini saya ingin memberikan satu pembedaan atau distinction gitu ya. Karena selama ini kekristenan itu sudah begitu mapan dipahami sebagai mereka yang menerima satu teologi khusus.
terutama Tritunggal. Sedangkan pada masa itu ada bermacam kelompok yang meyakini otoritas Jesus Christ. Nah, level atau cara setiap orang memahami Jesus Christ ini yang memiliki otoritas ini berbeda-beda. Nah, gereja Katolik yang saat ini menjadi gereja Katolik Roma atau pada masa itu masih bagian dari gereja-gereja Kalsedonia, mereka memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan secara teologinya adalah konsubstansialis. Konsubstansialis ini berarti mereka memahami yang divine, yang ilahi dengan yang kemanusiaan itu bersatu di dalam tubuh Yesus. Tetapi gereja-gereja Kalsedonia ini tidak menganggap kesatuan itu bercampur, tapi tetap ada distinction, tetap ada perpisahan. Ini adalah gereja-gereja Kalsedonia. Nah, di antara gereja-gereja Kalsedonia ini sendiri kemudian ada satu golongan yang bernama Nestorian, itu berpisah lagi dengan gereja Kalsedonia yang lain. Kalau yang lain itu nanti akan menjadi gereja-gereja Katolik, ya kan? Gereja-gereja Timur, Ortodoks Timur, dan kemudian gereja nanti Katolik pisah lagi menjadi gereja Anglikan dan kemudian gereja Protestan. Ini kita harus runut ya. Nah, itu jadi gereja Kalsedonia itu nanti ada pisah lagi yang namanya gereja Nestorian. Kemudian ada gereja-gereja non Kalsedonia. Nah, ini adalah gereja-gereja yang sama meyakini konsubstansialis juga, tapi mereka menganggap bahwa dua kesatuan itu bercampur. Inilah yang kemudian disebut sebagai monofisit dan kemudian dihaluskan menjadi miafisit. Tetapi pada masa Rasulullah SAW, terutama pada masa Warokah bin Nova, ini monofisit masih belum menuju miafisit. Jadi gereja-gereja yang non Kalsedonia ini kemudian adalah gereja-gereja Oriental pada masa Rasulullah SAW. Nah, Warokah ini bukan dari yang itu sama sekali. Even bukan Arianisme. Nah, Arianisme ini dia bukan Kalsedonia, dia bukan non Kalsedonia. Dia tidak meyakini Yesus itu secara konsubstansialis tadi. Dia meyakini Yesus adalah murni manusia. Dia menetapkan itu. Nah, tetapi di dalam tarekatnya yang rahasia ini menerima Yesus Kristus sebagai seorang mursyid yang agung. It doesn't matter kamu mau memahami dia memiliki nilai-nilai ilahiyah seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita semua itu memiliki nilai-nilai ilahiyah, bahwa di dalam diri kita ada ruh Allah, ya kan? Kita bisa bernafas karena adanya hembusan ruh Allah. Jadi itu hanya ekspresi teologi dan kita tidak boleh untuk memutlakan itu. Kalau di dalam tarekat yang rahasia ini kita tidak boleh mengabsolutkan ekspresi kita, pemahaman teologi kita. Begitupun Warokah bin Nova, ketika dikatakan sebagai pendeta, sebetulnya dia itu adalah seorang mursyid yang meyakini Jesus Christ, tapi bukan secara Kalsedonia, bukan secara non Kalsedonia, dan bukan secara Arianisme, yang dia menetapkan satu teologi tertentu sebagai credo atau akidah tentang siapakah Jesus Christ. Tetapi yang lebih penting adalah meneladani Jesus Christ dan menerima beliau itu memiliki otoritas. Nah, begitu ya. Jadinya panjang ini penjelasannya, tapi harus dijelaskan supaya tidak menjadi kebingungan. Kok saya mengatakan bahwa Warokah bin Nova itu bukan pendeta Kristen, karena konotasinya nanti pendeta Kristen emang Kristen apa, gereja apa, begitu kan. Banyak orang saat ini kan kita tidak tahu menganggap mengebiah-uyah semua kekristenan gitu kan.
Kalaupun mau dianggap Kristen sebenarnya nggak masalah, cuman kan orang Kristen sendiri tidak menerima bahwa ada golongan-golongan Kristen pada masa lalu yang seperti Arianisme, kemudian seperti kaum gnostiknya mereka begitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini tarekat Islam ini dia memelihara kekristenan seperti halnya para salaf tabiinnya Rasulullah Yesus Kristus. Yesus Kristus kan Rasulullah juga ya. Nah, jadi bukan Rasulullah Muhammad saja kan, Musa juga Rasulullah gitu kan ya. Nah, ini nggak ujuk-ujuk, jadi kita kembali ke Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau nggak ujuk-ujuk didatangi oleh malaikat Jibril atau menerima wahyu, karena beliau sudah diinisiasi, sudah ikut di dalam satu tarekat, dan kemudian sudah dikader, dan beliau sudah mampu untuk menerima wahyu itu. Bagaimanapun kita memahami cerita tentang malaikat Jibril datang, Iqra ya. Kalau saya memahami Iqra itu bacalah, tapi bukan membaca buku, tapi juga menyanyikannya. Dan mungkin Rasulullah bingung, gimana saya membaca, mendaraskan lagu itu tadi, seperti saya mendaraskan nyanyian itu tadi, terjemahan gubahan di dalam Jabilah NI. Mungkin Rasulullah juga bingung, itu langgamnya mau bagaimana, kiraatnya bagaimana, ya kan, banyak langgam kan. Nah, kalau buta huruf secara umum enggak ya, Rasulullah itu, anggaplah kalau mau dia katakan Rasulullah itu buta huruf, dia nggak bisa membaca, beliau nggak bisa membaca huruf kanji, ya, nggak bisa membaca huruf Pallawa mungkin gitu kan. Tapi kalau membaca huruf Semitik yang pada masa itu digunakan di dalam perdagangan, tentu saja beliau tidak buta huruf. Nah, kemudian sejak menerima wahyu itu, beliau kemudian mulai mengajar diam-diam di satu TK atau zawiyah atau pondok yang di kemudian hari dikenal sebagai Darul Arqam. Nah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggunakan nama Darul Arqam ini untuk latihan kadernya mereka, Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madiyah, dan seterusnya. Nah, 2 tahun setelah beliau mulai menerima wahyu, beliau kemudian mulai mendeklarasikan gerakan Islam. Nah, ini satu gerakannya. Nah, ini yang membedakan dongeng saya dengan dongeng-dongeng yang lain. Saya memberikan satu distinction, perbedaan, pemisahan antara tarekat dengan gerakan. Contohnya begini, saya ikut tarekat Daudiyah, tapi kemudian saya membuat satu gerakan. Di dalam gerakan itu, siapapun, nggak perlu dia seorang Daudiyah, bisa ikut di dalam gerakan itu. Misalnya saya tetap memberikan namanya gerakan Daudiyah, gitu kan, karena terinspirasi oleh Daudiyah, tapi siapapun bisa ikut di dalam gerakan itu, gerakan sosial. Makanya Rasulullah mengatakan, saya hadir itu untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ke moralitas kemanusiaan, memulihkan kemanusiaan, ya kan? Ketika beliau mendeklarasikan gerakan Islam ini, inilah yang dinantikan oleh mutakun pada masa itu. Nah, coba saya ambil Al-Quran dulu ya. Ini biar saya nggak kalah gitu kan sama yang lain-lain gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini yang saya maksud ya. Kata-kata yang di situ digunakan itulah zalika, bukan haza, zalika. Rasulullah mengatakan itu zalika, itu kitab. Zalika kitabul la raiba fihi hudal. Nah, kata hudan, dia tidak menyebutkannya sebagai al-huda, tapi hudan berarti petunjuk-petunjuk. Itulah kitab
yang menjadi petunjuk lil muttaqin. Nah, ini yang penting ya. Muttaqin di situ tuh siapa? Muttaqin di situ adalah orang-orang yang sejak zaman penjajahan Babilonia, Persia dan Yunani dan Romawi itu menantikan kehadiran Islam. Seperti dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 8 atau 9, saya lupa, dia mengatakan tidak ada Islam, tidak ada Islam. Semua orang mengaku Islam tapi sebetulnya tidak ada Islam. Mereka itu sedang menantikan satu kedamaian, kesejahteraan semenjak mereka itu mengalami penjajahan. Nah, inilah muttaqin yang dimaksud. Ketika Rasulullah mendeklarasikan gerakan Islam, inilah yang dinanti-nantikan oleh muttaqin ini gitu kan, karena itu sudah zamannya. Dan kemudian beliau sendiri mengatakan tadi kan, itulah kitab yang menjadi petunjuk. Dia nggak bilang ini loh, bukan berarti bukan Al-Quran, berarti di dalam itu ada petunjuk gitu kan. Nah, ketika kita mendengar itu bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, berarti inilah penerus, dan ini bukan ujuk-ujuk datang. Ini berdasarkan pohon hayat, ini berdasarkan sampradaya parampara, ada sanad dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, karena itulah kemudian terguncanglah kaum agama-agama imperialis konsensus ini, ya kan? Pada masa itu kaum imperialis konsensusnya antara lain kalau di wilayahnya Rasulullah adalah kaum Kristen Oriental dan Yahudi Oriental. Jadi bukan mungkin tidak terlalu banyak kalau yang dari Yahudi yang barat dan timur ataupun Kristen yang timur. Dan pada masa itu Yudaismenya juga belum ada rabbinik. Itu masa pra-rabbinik. Jadi antara Farisi dan Saduki menuju rabbinik. Nah, itu di antara tengah-tengah fase itu kalau kita bicara kronologis. Dan kemudian kekristenannya itu yang imperialis konsensus adalah Oriental, Timur, beberapa gereja Timur sudah mulai ada, dan gereja Barat. Nah, kemudian sebetulnya banyak di kalangan kongsi Quraisy ini yang menganut Oriental dan aduh. Ada yang masak rupanya baunya. Maaf. Bau masakan sahur menyengat ya. Jadi begitu tadi, ada beberapa yang Oriental, ada yang beberapa Barat dan Timur. Jadi nggak semuanya, kalau menurut saya tidak semuanya itu betul-betul yang disebut sebagai pagan dalam pengertian kita saat kebanyakan orang ya. Itu yang ada di kongsi Quraisy ya. Nah, kemudian mereka ini tentu saja mendapat tentangan dari kaum imperialis konsensus dan konsensus. Konsensus ini misalnya seperti tadi itu yang orang-orang yang kita sebut umumnya sebagai orang pagan gitu kan. Apaan tuh agama apa itu kan? Karena dengan mendeklarasikan gerakan, maka beliau itu sebetulnya sudah keluar dari takiyah. Tarekat Islamnya, tarekat Hanifnya nggak lagi bertakiyah, nggak lagi rahasia, udah mengeluarkan dirinya, menyatakan dirinya, coming out gitu kan. Nah, pada tahun 614 Masehi, kemudian mereka berhijrah ke Abyssinia. Abyssinia ini menarik ya. Abyssinia itu atau Habsyah ya, itu ada satu wilayah di kekaisaran Ethiopia
yang dipimpin oleh raja yang menganut kekristenan Oriental, monofisit. Yang monofisit kan unik nih ya. Kok tarekat Hanif dan gerakan Islam ini malah mengungsi dan memperoleh suaka di Abisinia? Padahal kita tahu Rasulullah itu saat mengklaim menerima wahyu Allah, di dalamnya itu ada kritikan terhadap teologi monofisit, yaitu terutama triteisme monofisitnya Voloponian, susah sekali itu nama Yunaninya ya. Ya itulah pokoknya namanya mirip-mirip Filipina namanya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang suka ribut-ribut tuh ya, teologi, debat teologi gitu kan. Sebetulnya tujuan dari kritikan itu menurut saya bukanlah ekspresi teologis itu ansih ya, ANSICH, bukan itunya gitu. Nah, namun melalui teologi tersebut yang dapat disanggah di dalam Al-Quran oleh Allah, ini menunjukkan bahwa segala bentuk teologi adalah spekulasi. Jadi teologi apapun itu, mau duofisit, trifisit, tritunggal, duitunggal, even tauhid pun kalau kita bikin macam-macam penjelasan, itu spekulasi kita semua. Nah, ini semua adalah ekspresi manusia. Nah, karena itu sebetulnya tujuan utamanya itu bukanlah untuk menentang teologinya itu, no. Karena manusia itu pasti akan berteologi, pasti akan berspekulasi. Tetapi kenapa disanggah? Karena itu menjadi satu kriteria iman yang kemudian menjadi kriteria pengkafiran. Kemudian ada nanti doktrin extra ecclesia nulla salus. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Kalau kamu tidak menerima Tritunggal, kemudian kamu adalah kafir. Franz Magnus sendiri mengatakan bahwa toleransi itu baru dikembangkan atau lahir di kalangan Katolik setelah Konsili Vatikan Kedua, dan kalau di kalangan kekristenan secara umum itu baru pada abad ke-18 oleh Protestan gitu kan. Jadi Romo Franz Magnus itu sendiri mengatakan Islam itulah yang paling awal mengajarkan toleransi, karena memang iya itu di dalam Al-Quran sendiri sudah diajarkan bahwa kamu gak usah khawatir. Itu kan ada di Al-Ma'idah Al-Ma'idah 62, kemudian Al-Baqarah 62 ya, Al-Ma'idahnya bukan 69. Nah, bahwa nggak usah khawatir kalian mau Kristen, Majusi, Yahudi, selama itu menerima keyakinan mengimani Allah, mengimani hari akhir dan berbuat baik, kalian jangan khawatir. Allah akan melihat dan menyelamatkan kalian. Inilah bentuk bagaimana Islam mengajarkan toleransi dan tidak mengajarkan extra ecclesia nulla salus itu tadi, yang berbeda dengan gereja-gereja pada masa itu, pada masa pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya tujuan dari ayat-ayat yang ingin menyanggah teologi. Sebetulnya teologinya itu bukan tujuan untuk disanggah, tapi tujuannya ada untuk mengatakan itu tidak bisa menjadi kriteria iman. Karena kami buktinya bisa menyanggah gitu kan. Itu. Karena itu dapat dipahami hubungan di antara para murid dan pengikut tarekat Hanif atau Islam ini dengan pemimpin Abisinia yang beragama Kristen Oriental. Raja Abisinia itu memberi suaka dengan halus, yang tapi dia tidak bersedia jadi murid tarekat Islam ini, ya nggak? Atau dia nggak jadi pengikutnya gerakan Islam. Tapi mereka sama-sama mengetahui otoritas Yesus Kristus, meski berbeda teologi. Ini ya, kalau kita mau menginternalisasi nilai-nilai pluralisme dan
atau kemajemukan dan menjadi orang toleran, yang terpenting adalah kita itu bukan hanya mencari perbedaan dan mengenali perbedaan, tapi juga di antara perbedaan itu kita mencari titik temu kita ini apa. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Abyssinia saat itu dengan melihat seperti apa yang ada di kalangan tarekat dan gerakan Islam ini, bahwa mereka itu sama-sama mengakui otoritas Jesus Christ. Nah, di samping itu perlu diingat, seperti yang kemarin saya ceritain, dulu ada cerita pengalaman yang buruk di antara umat Kristen Oriental dengan Yahudi Oriental. Jadi masalahnya luas itu kan. Jadi mereka kemudian memilih untuk hidup berdampingan. Udah capek, bosen hidup perang-perangan dulu kan. Nah, seperti yang kemarin juga nih, menarik. Terus kayaknya juga nggak mungkin ya mereka itu tiba-tiba bisa diterima sedemikian baiknya gitu kan oleh Raja Abyssinia. Kira-kira apa? Karena rombongan murid-murid tarekat Hanif ini juga ada saudagar yang menguasai jaringan bisnis di Abyssinia, yang dia punya kontribusi penting bagi ekonomi Abyssinia. Mungkin dia yang membawa gading-gading itu ke Eropa, mungkin dia yang membawa gading-gading rempah-rempah, kemenyan dan lain sebagainya dupa ke Eropa. Dan juga nanti dari Nusantara mereka itulah yang membawa rempah-rempah, pala, cengkeh gitu kan dari Nusantara ke Abyssinia. Jadi karena itu mereka juga kemudian diberi swaka. Jadi itulah pentingnya kita memiliki satu networking dan kita mempunyai satu posisi yang baik di dalam masyarakat. Mungkin itu. Setelah Rasulullah mendeklarasikan gerakan Islam dan coming out, nah, tarekat Hanif nggak lagi bersembunyi di bawah tanah tapi coming out, ini malah banyak murid dan pengikutnya gitu kan. Contohnya kan Bilal ibn Rabah gitu kan, cerita yang terkenal. Kemudian keluarga Yasir, Amr gitu, banyak kayak ini bikin elit Quraisy itu ketar-ketir, kongsinya ini ketar-ketir gitu kan. Ini kok ada satu aliran gitu kan berani coming out, kalian tuh harusnya nggak coming out gitu kan. Akhirnya tahun 617 hingga 619 kongsi Quraisy ini melakukan boikot terhadap Nabi Muhammad dan klan Hashim, karena klan Hashim ini menjadi bait tempat berlangsungnya transmisi tarekat ini, dan para pemimpinnya menjadi pemimpin gerakan Islam ini, terutama Rasulullah, dan pendukungnya adalah Abu Thalib. Jadi kalau di dalam versi Sunni Abu Thalib itu kafir, maksudnya kafir itu bukan Islam gitu kan. Kalau di versi Syiah kan dia kan Islam. Kalau di versi saya, beliau adalah salah seorang mursyid yang tetap bertakiyah pada masa itu dan mendukung Rasulullah menjadikan tarekat ini satu gerakan coming out gitu. Nah, pada masa ini boikot itu pengen dilakukan lama gitu kan. Tapi karena diplomasinya Abu Thalib, dia itu bisa membuat boikot ini nggak efektif. Saya nggak tahu bagaimana maksudnya tidak efektif ya. Mungkin ya tetap saja orang akhirnya berbisnis dengan mereka, mencari mereka karena mungkin mereka yang tahu peta jalan dan sebagainya ya nggak. Akhirnya Quraisy ini ternyata nggak ngepek nih, kita ngeboikot klan Hashim nih, ya udahlah kita cabut lah boikot itu, ya kan. Nah ya perlu diingat ya, masih pada masa itu tuh masih perang ya, masih perang dunia gitu yang kemarin saya cerita ya, perang dunia di antara Persia dengan Romawi. Kalau di zaman sekarang mungkin itu seperti perang antara
Amerika dengan Rusia atau Amerika dengan Iran. Ya, itu ya. Nah, nggak lama setelah itu, setelah dicabut boykot itu, Grand Sheikha Hepzibah, Grand Sheikha Hepzibah sih, Grand Sheikha Khadijah, sorry ya, ini GR banget nih aku. Grand Sheikha Khadijah dan Syekh Abu Thalib itu meninggal dunia pada tahun 619 juga. Ini mengubah keadaan tarekat Hanif dan gerakan Islam. Jadi kematian dua orang ini mengubah berbagai policy yang akan dilakukan gerakan ini, ya. Dan kalau ada di dalam dongeng yang terkenal, sekitar tahun 620 Rasulullah mengalami Isra Mi'raj. Nah, ini kapan-kapan aja dibahas, tetapi dongengnya seperti itu. Nah, kita lagi mendongeng ya. Karena saya sedang mendongeng, bukan sedang menceritakan sejarah yang terlalu serius. Tapi saya tetap menceritakan sesuai dengan bagaimana sejarah biasanya diceritakan, yaitu runut. Nah, pada tahun 614 hingga 621 Masehi. Ya tadi ya, 614 itu pas gerakan Islam itu sebagian pengikutnya berhijrah ke Abyssinia. Adalah keberhasilan Khusro II menaklukkan Yerusalem dan Mesir. Nah, kita lihat ya, situasi geopolitik saat itu ketika ada hijrah yang pertama, bukan hijrah yang ke Madinah ya, itu Persia itu sedang jaya-jayanya. Nah, sehingga karena Khusro ini dia udah menaklukkan Yerusalem dan Mesir, kekaisaran Persia itu pada masa dinasti Sasan, pada masa dia itu luasnya sama dengan luas kekaisaran Darius Agung. Darius Agung itu pada zaman ketika Nabi Daniel, udah lama banget ya, 400 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu pemerintah Persia ini mulai memihak kepada kelompok Yahudi yang menyebabkan banyak orang Kristen Oriental berhijrah meninggalkan wilayah Persia. Jadi kalau dia ketahuan Kristen itu takutnya dia itu memihak kepada Romawi. Itu sama kan, kayak misalnya zaman dulu tahun 65 kalau dia orang Cina, dianggapnya dia memihak kepada negara Cina dan memihak kepada komunisme, sehingga ditekan atau bahkan dipenjara gitu kan. Nah, mirip-mirip lah seperti itu. Jadi sebetulnya bukan karena agamanya ansih, tapi karena afiliasi, dianggap berafiliasi dengan Bizantin. Kalau dia Kristen, Bizantin. Nah, begitu. Cuman mungkin kemudian orang-orang Kristen yang ada di Mesopotamia ini, dia mulai memberikan pandangan berbeda kepada para pemerintah Persia. Jangan gitulah, gitu kan. Akhirnya kerajaan Persia ini mulai memihak kepada umat Kristen Timur dan Oriental yang ada di wilayah jajahan mereka. Begitu. Jadi mungkin sama seperti yang tadi saya cerita ya, jangan begitulah, kan nggak semua orang Cina itu pasti komunis gitu kan. Ini lebih kurang begitu. Nganggap jangan begitulah, kita Kristen tapi kita belum tentu memihak kepada Bizantin. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dengan situasi semacam itu secara geopolitik menjadi lebih memungkinkan bagi Rasulullah menyatakan nubuatnya mengenai Yerusalem. Ingat ya, di dalam salah satu Al-Quran itu dikatakan ada nubuat tentang Yerusalem. Yang kemudian ini berkembang menjadi dongeng-dongeng ekstra
Qur'ani, maksudnya di luar Al-Quran tentang Isra Mi'raj. Jadi yang selama ini beredar tentang Isra Mi'raj, tentang Yerusalem dan lain sebagainya itu ada di luar Al-Quran, bukan ada di dalam teks Al-Quran itu sendiri. Setelah bertemu dengan berbagai orang Yahudi yang mungkin di sini maksudnya tidak mesti beragama Yudaisme ya, tapi etnisnya Yehuda atau Jews dan Bani Israel dari Yatrib, mereka ini kemudian tertarik untuk mengikuti tarekatnya Rasulullah, bahkan ataupun mengikuti gerakan Islam itu. Nah, itu nanti saya jelasin kenapa kira-kira ya. Nah, karena sudah ada banyak nih, terus orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki satu kekuasaan politik di Yatrib. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan, tentu saja berdasarkan wahyu ya, bahwa baiklah kita tarekat Hanif dan gerakan Islam kita ini berhijrah ke Yatrib. Mari kita lihat bahwa dengan adanya situasi politik di Yerusalem saat itu dan situasi politik di antara Persia dengan Romawi, akhirnya Nabi Muhammad itu mengukuhkan gerakan Islam yang berpusat di Yatrib dan berkolaborasi dengan kaum Ansar. Jadi mereka yang ada di Yatrib itu disebut Ansar, helpers, para penolong, mendirikan satu negeri, satu konfederasi yang disebut Madinah. Jadi itu kalau menurut saya itu bukan berarti namanya berubah dari Yatrib ke Madinah, tetapi karena pusatnya dari konfederasi ini adalah di Yatrib yang disebut, kemudian konfederasi ini disebut Madinah. Pada 623 Masehi adanya Piagam Madinah sesungguhnya menunjukkan berdirinya negeri Bani Israel yang berbasiskan gerakan Islam yang tadi dideklarasikan pada 612 Masehi. Sekarang ini ada pusatnya di Yatrib. Kalau saya mengatakan Bani Israel di sini, itu artinya adalah gerakan yang dulu dipimpin oleh trio nabi. Ada Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi perempuan yang bernama Miriam. Ya. Jadi kalau belajar sama saya, perempuan juga bisa jadi nabi, bisa jadi terserah kalau nggak percaya ya, nabi, rasul, imam. Ya. Keadilannya Allah akan memilih siapapun yang menurut Allah mampu, apapun jenis kelaminnya. Nah, ini dipimpin oleh trio nabi itu untuk meninggalkan adidaya Mesir. Jadi tepatnya sebetulnya itu meninggalkan adidaya. Entah itu betul-betul pindah secara pergi benar-benar gitu, atau memang seperti Indonesia meninggalkan adidaya Belanda, Hindia Belanda menjadi negara Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang pada masa Rasulullah itu muncul kembali kejayaan kekaisaran Romawi yang kemudian menjajah Bani Israel. Nah, Bani Israelnya itu sekarang, gerakan Bani Israelnya itu sekarang di zaman Rasulullah itu adalah menjadi gerakan Islam ini. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran itu paling banyak ayat itu menyebutkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa yang pertama, kemudian Bani Israel. Karena mereka itu adalah gerakan ini. Kalau dulu itu meninggalkan adidaya Mesir, sekarang kita mau meninggalkan adidaya Persia dan Romawi. Ini yang penting. Nah, sama seperti Indonesia dulu ingin meninggalkan adidaya Belanda atau VOC. Nah, kalau kita lihat dari diksi Madinah yang digunakan, bahwa langkah selanjutnya dari gerakan ini adalah juga merespon
situasi politik dan ekonomi saat itu di antara Persia dengan Romawi. Ini coba kita lihat ya. Jadi ini bukan hanya satu masalah agama yang akidah-akidahan, teologi-teologi. No, it's not like that. Koalisi Madinah yang dipimpin oleh gerakan Islam ini mendorong pemisahan Bani Israel dalam arti gerakan tadi ya, dengan adidaya Persia maupun Romawi. Sekali lagi saya tegaskan, kali ini gerakan Bani Israel ini adalah gerakan dengan nama Islam. Sedangkan secara nasionalisme, dulu belum ada nasionalisme mungkin ya, tapi ini makanya saya kasih tanda petik ya. Nasionalismenya itu dia pakai identitas Arab Bani Israel. Kita tidak boleh meletakkan pemahaman kita tentang nasionalisme saat ini ke zaman dulu, karena orang zaman dulu pastinya punya pemahaman yang berbeda mengenai nasionalisme mereka sendiri. Tapi mereka menggunakan satu identitas Arab atau Bani Ismail atau apapun itu. Tetapi intinya adalah gerakan Islam ini ingin memisahkan dirinya dari adidaya Persia dan Mesir, dan ingin membebaskan ya, orang-orang masyarakat di sekitarnya dari cengkraman, penindasan, dan ketidakadilan adidaya Persia maupun Romawi. Nah, kita juga perlu ingat bahwa musiknya dari Nabi Musa, jadi Nabi Musa itu juga sama seperti Nabi Muhammad, nggak datang ujuk-ujuk gitu kan, nggak muncul tiba-tiba dia dapat wahyu gitu kan. Nah, musiknya adalah Nabi Shu'aib atau Jethro, dan Jethro ini adalah orang Keni yang ada di Midian, yang kalau kita gunakan identitas saat ini, dia adalah orang Arab yang ada di Teluk Aqabah saat ini. Teluk Aqabah itu satu teluk yang dekat dengan Mesir ya. Coba cari di Google itu ya. Jadi pada masa Rasulullah awal hijrah yang pertama dan hijrah kedua ini, adidaya Persia itu lagi ada di atas angin. Dia lagi berjaya di atas Romawi. Dia udah menguasai Yerusalem, dia menguasai Mesir, ya kan, udah kayak Darius Agung. Ini mungkin seperti kalau zaman sekarang Iran atau Rusia itu lagi di atas angin gitu kan. Tapi kan nanti di dalam Al-Quran dikatakan itu sebetulnya di dalam Al-Quran itu akan terjadi 2 kali ya, terjadi dalam 2 siklus. Siklus yang pertama itulah yang terjadi nanti bahwa Romawi yang akan memenangkan, ya kan? Ya, kita lihat tahun 630 Masehi, Heraklius dia berhasil merebut kembali Yerusalem. Karena pada saat itu Khusro II meninggal tahun 628 Masehi. Setelah Khusro meninggal, itu terjadi konflik internal Persia seperti yang saya katakan kemarin, ya. 628 Masehi, setelah Khusro II meninggal, antara klan Sasan itu, jadi dinasti Sasan itu banyak klan gitu kan, sama seperti dinasti Mataram ada banyak klan, ada klan Pakubuwono, ada klan Mangkunegaran, klan Paku Alam, ada klan Hamengkubuwono, berantem. Ini menyebabkan kelemahan adidaya Persia. Jadi sebetulnya satu adidaya itu melemah, itu umumnya itu bukan karena adanya serangan dari pihak asing, tetapi karena adanya konflik di dalam negerinya sendiri. Gitu. Ketika mereka semua ini baru berhijrah di federasi yang baru bernama Madinah ini, sekitar tahun 623 Masehi,
Grand Sheikha Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali Al-Murtado itu menikah. Jadi mereka itu menikah di tengah-tengah panasnya perseteruan di antara Heraklius dengan Khusro II. Jadi kalau kita membaca sejarah antara Heraklius dengan versus Khusro II ini seru nih. Mereka itu seperti kalau sekarang itu mungkin Gedung Putih dengan Vladimir Putin itu saling kata mengatai gitu kan. Nah itu di tengah panasnya ini Khusro lawan si Heraklius ini, kongsi Quraisy ini mulai berhadap-hadapan dengan koalisi Madinah. Jadi inilah kemudian muncul perang Badar tahun 624, kemudian muncul perang Uhud tahun 625 Masehi. Jadi kongsi Quraisy ini dia kayak ini bisa mengancam kekuatan kita, ini kita harus lawan. Nah itu kan, jadi itulah muncul perang Badar dan perang Uhud. Tahun 625 Masehi Imam Al-Hasan lahir, dan setahun berikutnya 626 Imam Al-Husain juga lahir. Nah, di tengah-tengah perang yang lagi panas-panasnya dan juga adanya perlawanan dari kongsi Quraisy terhadap kongsi Madinah. Ya, jadi ada dua kongsi sekarang ini yang bertarung. Jadi saat itu juga masih sengit seperti yang saya katakan. Misalnya ada perang di Nineveh terjadi pada tahun 626 Masehi. Setahun berikutnya ada perang Khandak. Perang Khandak ini juga perang yang terkenal kan. Ada muncul tokoh seorang Persia bernama Salman. Dan pada masa-masa ini juga ya, sebelum berakhirnya perang dunia itu, di jalur dagang Radan terjadi perang antara orang-orang Turki dengan orang-orang Persia di wilayah disebut sebagai Dagestan. Dagestan itu di Chechnya dan sekitarnya, yang mungkin ya Chechnya mungkin ya Rusia lah ya. Dan Tbilisi saat ini. Tbilisi itu di Georgia saat ini. Kenapa saya ceritakan ini ya? Apa hubungannya gitu dengan cerita Rasul? Ada hubungannya kan nanti dengan bagaimana dinamika yang terjadi dengan orang-orang Mongol, Turki dengan Abbasiyah. Ini dongengnya kan masih panjang. Semuanya ada kaitannya karena ini juga berhubungan dengan kongsi-kongsi dagang. Nah, pada masa ini kongsi dagang Radannya itu mungkinlah itu yang disebut kemudian nanti menjadi orang-orang yang disebut kongsi dagang Khazar itu kan ya. Ini ada hubungannya. Nah, jadi saya masih punya sekitar 5 menit lagi nih, kayaknya sebelum setengah jam. Ketika pada 628 Masehi berlangsung perjanjian Hudaybiyah dan adanya terjadi perang Khaybar, akhirnya perang Romawi lawan Persia ini berakhir dengan tanda kutip ya kekalahan adidaya Persia. Maksudnya kekalahan di sini karena adidaya Persia itu kemudian sudah mulai berkompromi dengan Romawi. Kemudian mereka ada pernikahan dan lain sebagainya di antara mereka, dan masih terjadi konflik internal di antara klan-klan dinasti Sasan, dan lambat laun mereka mengalami kemerosotan. Jadi naiknya cepat di zaman Khusro II. Begitu dia meninggal, langsung jatuh berguling-gulingan gitu kan. Nah, setelah selesai perang dunia itu, diceritakan tahun 629 Masehi Rasulullah pergi berhaji, dan setahun berikutnya koalisi Madinah yang dipimpin oleh beliau berhasil membebaskan Mekah. Sehingga sekarang koalisi Madinah itu yang kongsi Madinah ini yang menguasai Mekah. Jadi kongsi Quraisy akhirnya
bergabung dengan kongsi Madinah. Kongsi Islam bergabung, kongsinya Quraisy bergabung kepada kongsi Islam itu tadi. Nah, kemudian terjadilah perang Hunain akibat dari pembebasan itu, dan juga perang Autas, dan kemudian juga ada yang disebut sebagai pembebasan Taif ya dari koalisi. Saya menggunakan kata pembebasan karena ya mungkin ini subjektif ya, tapi saya merasa bahwa ini seperti mengeluarkan dari oligarkinya Quraisy dan oligarki yang lain, sedangkan kongsinya Madinah ini lebih menjunjung kepada satu kemanusiaan, persaudaraan. Karena di dalam, seperti yang kita tahu, di Piagam Madinah itu, orang beragama apapun diberikan perlindungan, kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, perempuan mendapatkan haknya, dan seterusnya. Ini berbeda dengan koalisi-koalisi atau kongsi-kongsi oligarki yang lain. Maka itu saya menggunakan kata pembebasan di beberapa bagian cerita ini. Jadi sebelum saya menutup, sebelum Rasulullah meninggal, ini bagian yang seru, itu panjang nanti ceritanya kalau Rasulullah meninggal. Sekarang yang kita lihat sebenarnya adalah gerakan Islam berhasil mengkonsolidasikan Bani Israel, khususnya diaspora dan peranakan Israel maupun Yehuda di Arabia, agar meninggalkan Fir'aun Persia dan Fir'aun Romawi. Tanda petik ya. Ini melampaui kongsi Quraisy. Kongsi Quraisy dia nggak berhasil meninggalkan Fir'aun ini. Kemudian juga melampaui konfederasi Ghazan yang sebelumnya ada, maupun konfederasi Lakhmid. Baik itu mereka yang disebut sebagai orang Islam, Muslim, yang berarti mengikuti tarekat Hanif dan gerakan Islam sekaligus, atau orang-orang Judaisme, Kristen, Majusi, dan lain-lain yang dia mendukung atau ikut gerakan Islam walaupun mereka tetap dengan agamanya itu. Itu sama mungkin seperti nggak perlu menjadi seorang beragama Islam untuk ikut PDIP, untuk ikut Partai Demokrat, ya kan, atau Golkar, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa saya katakan demikian? Ketika tahun 631 Masehi, Rasulullah dia memimpin satu ekspedisi yang disebut ekspedisi Tabuk. Karena ada rumor, ini Romawi ini mau datang menguasai wilayah-wilayah yang sudah dikontrol, dikendalikan oleh kongsi-kongsi Islam ini. Jadi wilayah mereka itu mau direbut nih sama Romawi. Nah, akhirnya rumor itu baru rumor, ternyata tidak seperti rumor, tapi ini berarti mereka berwaspada. Ini sama seperti ketika setelah Jepang meninggalkan Hindia Belanda, akhirnya semua orang Indonesia, karena kita sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita menjaga semua wilayah. Dan itu juga terjadi perebutan di antara anak-anak kita sendiri kan. Ada yang nggak sepakat gitu, ada yang kembali kepengen sama Hindia Belanda, tapi kan akhirnya terjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih kurang mirip-mirip lah begitu gitu kan, polanya gitu ya. Nah, dan konon diceritakan pada tahun itu juga suku Thaqif itu kemudian mengadopsi Islam. Klan Thaqif itu dia semuanya kemudian jadi pengikut tarekat Islam ini dan jadi pengikut gerakan Islam ini. Kenapa perlu saya ceritakan ini? Nanti akan ada hubungannya nanti di dongeng-dongeng berikutnya yang masih panjang. Jadi cerita saya ini seperti seorang Syahrazad ya, bikin cerita yang membuat penasaran kelanjutannya. Syahrazad 1001 Malam. Nah, terima kasih semua yang sudah menonton. Saya sudah hampir 1 jam
menyampaikan ini. Kalau mau menonton lanjutannya bisa ditonton di YouTube. Kalau mau nonton yang sebelum-sebelumnya, kalau menonton yang episode pertama juga sudah ada di YouTube dan masih disimpan di Facebook. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak saya. Semoga yang beribadah puasa saat sahur ini mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat, sidamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.